Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 1 kelas 5 muatan PKN dan IPS. Baik, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Panca artinya 5 dari bahasa Sanskerta, kemudian sila artinya prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara maksudnya adalah Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki hak dan kewajiban yang sama serta memiliki aturan-aturan bernegara yang sama. Sila yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ustadz, bagaimana caranya mengamalkan sila yang pertama ini? Nah, caranya cukup mudah, yakni kita beriman dan bertakwa kepada Allah dengan rajin beribadah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya, kemudian menghormati agama lain. Ya, jadi ketika ada orang agama lain melakukan ibadah, kita tidak boleh mengganggu, kita juga tidak boleh mengikuti. Biarkan mereka beribadah dengan tenang. Kemudian yang Hindu ya ibadahnya dengan orang Hindu, yang Kristen ya dengan Kristen. Kita nggak boleh ikut-ikutan, ya. Dan juga kita tidak boleh memaksa orang lain, agama lain mengikuti aturan kita. Ya, kita nggak boleh melarang-larang. Yang penting tidak saling mengganggu. Biarkan yang Islam dengan sholatnya, dengan ibadahnya, yang Kristen dengan gerejanya, seperti itu ya. Rajin beribadah, saling mencintai sesama manusia walaupun berbeda agama, nggak perlu mengganggu. Gak perlu saling menghina, mengolok-olok. Nah, seperti itu ya. Itu sila yang pertama. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia terhadap sesama, baik persamaan hak dan kewajiban. Nah, nilai yang terkandung pada sila yang kedua ini, 1. Kita mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban bagi setiap manusia. Gak boleh membeda-bedakan suku, warna kulit, kedudukan sosial dan lain sebagainya. Di mata Allah semua manusia itu sama, hanya keimanan dan ketakwaannya yang berbeda. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan berbaur dengan orang lain, dan yang paling penting selalu senang membantu. Selanjutnya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, kegiatan kemanusiaan ini contohnya ya, tolong menolong. Apabila ada orang yang terkena musibah, ya kita mengulurkan tangan gitu. Kalau kita punya uang ya sedikitlah kita bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Itu ya, itu sila yang kedua. Selanjutnya Pancasila, sila yang ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Karena kita bisa melihat pohon beringin itu besar, kuat, kokoh dan tangguh. Sehingga kalau kita menjaga persatuan Indonesia, ya, kita menjaga kekompakan, maka kita akan kuat, kita akan kokoh. Ya, seperti itu. Bagaimana caranya menjaga persatuan Indonesia ini? Ya, caranya banyak, seperti yang tertulis dalam slide ini, diantaranya mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, kemudian mengembangkan rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya yang paling penting adalah menjaga kelestarian bumi Indonesia. Kita tahu negara kita inilah negara yang kaya. Sudah saatnya kita menjaga dan melestarikan kekayaan bumi Indonesia. Seperti itu ya untuk sila yang ketiga. Pancasila yang keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Nilai yang terkandung, sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi kita tidak boleh egois, ya. Kita harus mengutamakan musyawarah apabila terjadi suatu permasalahan. Gak boleh kita mengambil keputusan sendiri, egois, atau kalau di antara kita biasanya ada yang menangnya sendiri. Ya, selanjutnya, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian,
menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi kita harus bisa menerima pendapat dalam rapat. Misalnya kita nih diskusi kerja kelompok, rapat kemudian sudah diputuskan, ya sudahlah yang menjadi ketua kelompok kita Mas ini. Nah, kita harus terima ya, karena kita tidak boleh egois. Pokoknya harus aku yang jadi ketua, itu tidak boleh. Ya, jadi kita harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam setiap diskusi atau musyawarah. Seperti itu ya. Sila yang keempat, lambangnya kepala banteng. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, karena padi itu adalah lambang pangan. Jadi pangan di Indonesia itu harus adil dan rata. Baik, nilai yang terkandung dalam Pancasila ini, sila kelima, mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang gotong royong, selalu bersama dan saling tolong menolong. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, yang sesuai yang sudah saya bilang tadi, yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, jadi kita harus tolong menolong, apalagi dalam agama kita, agama Islam, tolong menolong adalah hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu nggih. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat boros. Nah, jadi kita nggak boleh boros ya. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ini adalah sila yang kelima. Contohnya gotong royong, ya kan? Saling membantu. Kalau ada yang tetangga yang kesusahan dia ditolong, kalau ada tetangga yang membutuhkan dia dibantu. Seperti itu. Minimal dengan keluarga di dalam rumah, ada adik tidak bisa belajar, dibantu. Ada ibu capek nyapu, dibantu. Seperti itu ya. Terima kasih. Itu untuk sila yang kelima. Nah, setelah kita belajar tentang Pancasila tadi, kita sudah membahas sila 1 sampai sila kelima. Di halaman ini kita melihat ada peta Indonesia, yakni letak geografis pulau di Indonesia. Ustadz, geografis itu apa? Geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di muka bumi. Nah, kita bisa melihat dengan letak geografis tadi, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Begitu juga dengan pulau-pulau di Indonesia, semuanya memiliki letak geografis yang sudah Ustadz rangkum di modul halaman 15. Silahkan dibuka modulnya halaman 15. Kalian bisa melihat ternyata Pulau Jawa letaknya bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda, bagian timur dengan Selat Bali. Nah, kemudian Papua sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah barat berbatasan dengan ini. Itu kalian bisa melihat di modul halaman 15. Silakan dibuka modulnya, dibaca-baca modulnya ya, karena sudah dibuatkan, dibaca dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.